Yang berikutnya kita bicara mengenai tadi sudah sedikit saya singgung, yaitu mode panorama, baik itu horizontal maupun vertikal ya. Kapan kita menggunakan mode itu ya? Ini adalah salah satu contoh ya. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana dua ruang itu yang sebelah kiri itu ada di dalam lingkup pantai gitu ya, yang jadi di dalam dinding penahan tsunami gitu ya. Yang sebelah kanan itu di luarnya yang langsung berhubungan dengan pantai ya. Jadi saya ingin menunjukkan hubungan antara yang di dalam dengan yang di luar ya. Sekaligus menunjukkan proses rekonstruksi pada waktu itu ketika kami bekerja sama dengan Universitas Ritsumeikan di Jepang itu membangun dom yang ada di sebelah kiri itu. Bagaimana posisi dom itu terhadap dinding penahan tsunami dan bagaimana posisi situasi pantai ya. Yang di bawah adalah penunjuk arah edar matahari di kompleks Stonehenge di Inggris ya. Kalau saya hanya memotret Stonehenge-nya mungkin menjadi kurang lengkap ya ceritanya gitu. Atau saya hanya memotret penunjuk matahari itu menjadi meaningless juga itu. Kenapa demikian? Karena ternyata ada hubungan antara batu yang sebelah kiri dengan kelompok batu di sebelah kanan ya. Jadi kalau dihubungkan dengan garis itu menunjukkan arah edar matahari dari timur ke barat ya. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai panorama vertikal ya. Jadi mungkin temanya adalah temple architecture, arsitektur bangunan peribadatan ya. Saya menggunakan kata temple karena ini yang sering juga dipakai di banyak literatur ya. Nah, gambar ini saya ambil dengan teknik vertikal panorama. Yang sebelah kiri adalah katedral Gloucestershire. Kemudian yang sebelah kanan adalah Fatih Mosque. Jadi saya menunjukkan dengan cara menggerakkan kamera itu dari bawah ke atas. Sehingga dari situ menangkap mulai dari lantai sampai ke plafonnya. Ya. Karakter ruang menjadi terbaca dengan jelas di situ ya. Termasuk skalanya ya. Bagaimana hubungan antara orang-orang yang ada di dalam masjid itu dengan suasana masjid ya, dan juga skala dari masjid itu. Baik, yang berikutnya adalah proses mengedit ya. Seperti saya katakan tadi, hasil akhir dari foto itu biasanya sering belum sempurna ya. Terutama dari kaitannya dengan pencahayaan. Jadi keberhasilan memotret itu sering tidak hanya ditentukan pada tahap rekaman ya, tahap awal ya, tapi juga tahap editing. Memang banyak orang yang tidak melakukan proses editing ya, mengunggah tanpa editing. Tapi biasanya kualitas akan menjadi lebih bagus ketika kita memeriksa kembali dan mengeditnya. Aplikasi tentang foto editing ini cukup banyak ya, dan bisa memiliki kapasitas. Mereka menawarkan berbagai fitur ya untuk meningkatkan kapasitas foto itu ya, meningkatkan kualitas foto itu. Nah, kadang-kadang juga ada aplikasi yang menggabungkan dengan fasilitas untuk memotret ya, seperti yang saya pakai selama ini ya, yaitu Pro Camera ya. Ini adalah screenshot dari beberapa aplikasi. Yang sebelah kiri itu adalah Pro Camera yang sering saya pakai. Memang itu berbayar tapi tidak terlalu mahal ya. Yang sebelah kanan ini berbayar juga tapi edisi gratisnya sudah cukup bagus ya. Jadi kalau teman-teman mengunduh versi gratisannya itu nggak ada masalah ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan fasilitas kamera setting pada Pro Camera ya. Jadi menawarkan fitur-fitur untuk memotret secara manual ya. Termasuk diantaranya di situ ada anti blur, anti shake ya. Kemudian mengatur ISO dan kecepatan ya. Termasuk mengatur fokus dan pencahayaan yang terpisah ya. Yang ini tidak ada di mayoritas kamera ponsel ya. Biasanya itu menjadi satu ya.
Ini adalah contoh yang lain, yaitu karbon, yang ini berbayar. Tapi sekali lagi tidak terlalu mahal, tidak sampai 100.000 ya untuk membeli apps ini di internet ya. Ini untuk foto hitam putih ya. Jadi foto hitam putih ini juga penting untuk kita kuasai, karena sering publikasi itu tidak dilakukan secara berwarna sepenuhnya ya. Dan kadang-kadang foto hitam putih itu menunjukkan satu karakter kuat ya dari bagian-bagian tertentu di arsitektur ya. Yang sebelah kanan ini aplikasi yang gratis sepenuhnya ya, Snapseed, dan ini sangat populer. Mungkin dengan satu ini juga sudah cukup ya, kalau kita hanya mau ngedit yang berwarna dan basic ya. Nah, ini contoh hasil editing. Yang sebelah kiri adalah gambar asli, yang sebelah kanan diedit dengan Pro Camera, sekedar memberikan sentuhan-sentuhan pencahayaan ya, yang menguatkan warna bunga itu. Jadi mungkin perlu diperhatikan juga bahwa fotografi arsitektur itu jangan sampai untuk kita itu mengedit terlalu over ya, sehingga justru malah gambar yang ditampilkan itu tidak jauh dari aslinya ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Saya hanya ingin menguatkan warna kuning dan biru ya. Jadi yang sebelah kanan itu yang sudah diedit dengan Pro Camera ya. Yang di sebelah kanan adalah gambar yang sudah diedit ya. Jadi suasana kota Singapura, bagaimana kita menunjukkan atau menceritakan pergerakan manusia di situ dan kepadatan bangunan ya. Ini juga ini unexpected moment ya. Di kampus UII di Jalan Kaliurang itu ada lapangan sepak bola ya, yang sering terlihat unik ketika pagi hari gitu, karena ada perubahan cahaya matahari itu. Dan ini kebetulan saya sedang lewat, saya foto dan kemudian saya edit dengan Pro Camera, hasilnya ada di sebelah kanan ini. Nah, ini contoh lain, ini menara di Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh. Jadi saya menggunakan karbon untuk mengedit gambar yang sudah diedit dengan Pro Camera ya, untuk menunjukkan kekuatan dari menara itu, dan juga menunjukkan latar belakang, yaitu awan ya, yang supaya lebih dramatis ya. Ini contoh menggunakan burst, mungkin seperti gambar pertama tadi, yaitu untuk memotret burung yang terbang yang ada di waterfront ya, di Volendam ya, di kota Volendam di Belanda. Sekaligus ini juga kemudian bisa dikembangkan untuk melakukan framing ya. Foto yang sebelah kanan itu, yaitu sudah bukan arsitektur lagi, tapi ini menjadi satu situasi yang menarik ya. Bagaimana kita memotret burung yang terbang di depan pantai gitu ya, sehingga bisa ada 3 posisi sekaligus terekam di situ ya. Saya lupa berapa kali ini burst-nya ya. Yang berikutnya mungkin temanya adalah movement in urban center ya. Pusat kota itu penuh dengan situasi yang bergerak gitu, baik itu manusia maupun kendaraan. Dan ini menarik untuk diabadikan ya, bagaimana kota mewadahi pergerakan ya, dari kendaraan yang ada yang melewati jalan itu gitu. Tekniknya adalah menggunakan live photo ya, untuk membuat long exposure. Mungkin kalau dengan kamera DSLR lebih mudah karena kita tinggal memperlambat kecepatan bukaan saja. Tapi dengan HP sulit ya untuk melakukan itu. Maka dengan live photo kita bisa merekam proses itu ya, menunjukkan mana yang bergerak, mana yang diam. Kalau di ponsel Android itu ada apps yang disebut sebagai motion stills ya, yang gratis ya, yang bisa dipakai untuk merekam pergerakan itu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ketika live photo itu off, maka lingkaran yang ada di atas itu warnanya putih. Tapi ketika itu on, maka menjadi kuning ya. Dan setelah kita memotret menggunakan live photo,
itu kita bisa memilih ya. Ada pilihan salah satunya adalah long exposure. Yang sebelah kanan paling kanan ini adalah motion stills ya untuk Android. Nah, ini contoh ya pemilihan long exposure itu. Jadi ada 3 efek, loop, bounce, dan long exposure ya. Kita pilih yang paling kanan ya untuk menunjukkan kecepatan gerakan dari air itu ya. Jadi menjadi blur di situ ya. Yang sebelah kanan ini hasilnya ya, sebelah kiri itu aslinya ya. Kalau kita potret tanpa long exposure, hasilnya ada di sebelah kiri. Tapi dengan long exposure kita bisa memblurkan gerak dari air itu ya, sehingga menunjukkan cepatnya pergerakan air itu ya, tanpa kita mengurangi kualitas dari gambar tanaman yang ada di kiri kanan parit itu ya. Jadi itu tetap fokus ya. Ini contoh lain lagi ya, pergerakan air sungai ya. Ini menarik ya. Ini adalah Sungai Ciliwung. Jadi di Sungai Ciliwung di Bogor ini saya melihat ada satu fenomena yang unik gitu. Jadi ada riak air gitu ya. Yang itu kalau kita lembutkan menggunakan live photo ya hasilnya seperti yang teman-teman lihat ini. Nah, ini kalau kita menggunakan motion stills prinsipnya sama ya. Kita rekam, kemudian kita export ke live photo, kemudian ada 3 pilihan ya. Loop, bounce, dan long exposure. Nah, kita pilih yang long exposure, hasilnya ada di sebelah kanan itu ya. Ini masih belum saya edit menggunakan Snapseed atau Pro Camera ya. Jadi apa adanya itu. Untuk menunjukkan perbedaan antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan itu terlihat sekali airnya mengalir dengan lembut ya, dibandingkan dengan sebelah kiri yang apa adanya ya. Baik, saya lanjutkan dengan yang bagian akhir, yaitu aksesori fotografi ponsel. Nah, kita untuk merekam banyak objek sering membutuhkan tambahan aksesori ya, untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini yang sering saya pakai ya. Yang sebelah kiri adalah lensa tele, kemudian yang sebelah tengah itu satu paket ya, mini tripod dengan Bluetooth switch ya. Jadi switch yang bisa memencet kamera ya, switch kamera secara nirkabel ya. Kemudian yang sebelah paling kanan itu adalah untuk pemotretan makro ya, dan wide angle. Nah, ini contoh ya. Saya ingin menunjukkan suasana satu diskusi ya, training ya, suasana ruang dan orang yang ada di dalam training itu, tapi tanpa mengganggu mereka gitu. Karena kalau kemudian saya memotret, mereka pasti akan menjadi tidak alamiah ya posenya. Maka yang saya lingkari putih itu sebenarnya adalah saya memegang remote ya, mengoperasikan remote untuk meng-on-kan kamera yang ada di depan saya ya, yang saya taruh di sudut ruangan. Ini juga ya, kadang-kadang ketika kita memasrahkan memotret itu pada orang lain, komposisinya sering tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tripod dan remote itu membuat kita bisa mengatur kamera sesuai dengan kehendak kita ya. Kemudian kita operasikan dari jarak yang jauh ya. Hasilnya seperti teman-teman melihat ini ya. Jadi ini backlight sebetulnya. Tapi kemudian bisa saya atur cahayanya dengan menggunakan yang tadi kita diskusikan ya. Kita tekan, kemudian ada gambar matahari, kita naik turunkan ya. Hasilnya seperti yang kita lihat di sini. Tentu ini sedikit saya edit dengan Snapseed kalau nggak salah waktu itu. Yang berikutnya ini agak sulit memang ya prakteknya ya, karena membutuhkan latihan beberapa kali ya, menggunakan aksesori tele.
Nah, saya memang tidak punya contoh arsitekturalnya. Sebetulnya kita bisa memotret misalnya detail bangunan yang jauh dari jangkauan ya. Misalnya di puncak atap ya. Nah, kebetulan saya nggak punya contoh itu, maka yang saya tawarkan di sini adalah memotret bulan ya. Jadi yang sebelah kiri itu tanpa lensa tele seperti itu ya, apa adanya. Tapi dengan lensa tele kita bisa merekam lanskap bulan ya. Ini contoh yang lebih detailnya ya. Sebelah kiri ini adalah posisi bagaimana kita mengoperasikan lensa tele itu dan kita pasang ke HP ya. Ini lebih tepatnya HP yang kita pasang ke lensa telenya ya. Karena lensanya cukup besar di situ ya. Kemudian kita pasang di tripod ya. Kita masih membutuhkan peralatan untuk meng-on-kan kamera ya. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan earphone ya. Jadi earphone itu ya pengatur volumenya itu bisa dipakai untuk sebagai switch dari kamera ya. Yang itu akan mengurangi goncangan kamera ya. Perlu teman-teman ketahui ya, kualitas pertama dari foto itu ditentukan oleh fokus tidaknya objek ya. Dan ini ada di perekaman awal ya. Karena kalau sudah tidak fokus, maka diedit pun itu juga akan sulit. Nah, sehingga penting untuk melakukan itu di awal ya. Jadi untuk menjaga supaya tidak goncang, maka saya menggunakan selain tripod juga earphone ya. Karena kalau saya menggunakan tangan untuk mencet itu, maka kamera akan goyang juga ya. Nah, tantangan memotret bulan ini juga kadang-kadang ada awan yang lewat. Nah, di situ akan mengurangi kualitas dari cahaya bulan itu. Kekuatan cahayanya akan berkurang ya. Jadi kita harus nunggu ya. Hasil akhirnya seperti yang di sebelah kanan ini ya. Ini contoh di Pulau Komodo ya. Kalau kita dekat dengan hewan itu tentu sangat berbahaya ya. Sehingga kita memotret dengan menggunakan tele supaya kita bisa menjaga jarak yang aman ya. Baik, bagian berikutnya adalah publikasi foto ya. Teman-teman, foto itu akan berdampak jika dipublikasikan ya. Dan publikasi juga akan meningkatkan kualitas karya di kemudian hari karena sering ada feedback dari yang melihat foto kita ya. Nah, pertanyaannya adalah situs publikasi mana yang dipilih ya. Bagi saya tujuan utama publikasi itu bukan untuk mencari likes ya, tapi justru lebih banyak mendapatkan feedback atau umpan balik ya. Teman-teman jangan kecewa bahwa foto arsitektural itu sering lebih sedikit peminatnya daripada foto human interest ya. Jadi ini contoh situs publikasi ya, yang sebelah kiri itu yang umum kita pakai yaitu Instagram ya. Dan yang sebelah kanan itu adalah sebetulnya Facebook ya. Tapi ini fokus pada penggemar foto yang menggunakan iPhone, namanya iPhone Photo Academy. Nah, di situs-situs yang khusus seperti ini, biasanya kita mendapatkan komen yang cukup konstruktif ya untuk meningkatkan kualitas kita. Ini yang tadi saya tunjukkan bagaimana publik merespon terhadap foto arsitektural ya, dibandingkan dengan foto human interest yang sebelah kanan ya. Jadi di situ jelas sekali ya, yang menyukai sebelah kanan itu sampai 198 ya, yang sebelah kiri separuhnya ya. Tapi nggak ada masalah di situ ya, karena memang penggemar fotografi arsitektur itu sangat segmented ya. Dan kita sering memang menggunakan foto-foto arsitektur itu untuk keperluan lain ya, bukan untuk publikasi di Instagram ya. Saya sendiri menggunakan itu untuk keperluan akademik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di presentasi saya. Tentu saja ini tidak akan langsung bisa membantu teman-teman semua untuk meningkatkan kualitas ya. Yang penting di sini justru mencoba ya,
mencoba mempraktekkan ya, karena fotografi seperti tadi saya sampaikan, ya itu ibaratnya seperti menulis ya. Kalau kita nggak mencoba, kita tidak praktek ya tidak akan bisa ya. Selamat mencoba, silahkan terus-menerus praktek. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa sharing hasil foto kita dan belajar bersama ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.